Kemenangan timnas Indonesia terhadap Bahrain dengan skor 1-0 benar-benar membanggakan dan membahagiakan semua orang, termasuk yang nonton langsung ke Stadion Gelora Bung Karno, yang nonton nobar, yang nonton nunut-nunut di tetangga, nonton lewat siaran curian di Facebook. Pokoknya semua berbahagia. Dan yang saya garis bawahi di situ semuanya tumplek-plek kumpul jadi satu. Ada Pak Presiden Prabowo, bahkan ada Pak Jokowi, mantan presiden, juga hadir meskipun di kursinya terpisah ya. Tapi beliau ini nonton juga ke lapangan, berbaur dengan penonton ya. Dan bagaimana kita bisa lihat ekspresi kegembiraan Pak Prabowo dan Pak Jokowi serta para penonton lain ketika timnas Indonesia menang. Mari. Ya, demikian tadi betapa hiruk pikuknya kemenangan timnas Indonesia melawan Bahrain ini, karena ini adalah pertandingan yang mengandung unsur macam-macam ya, unsur harus menang untuk bisa masuk ke putaran berikutnya. Yang kedua, unsur dendam dengan Bahrain yang sebelumnya Indonesia pernah merasa dicurangi dengan penambahan waktu yang tidak normal, kemudian akhirnya hasilnya imbang pada waktu itu Indonesia sudah menang ya. Itu ya sangat menyakitkan bagi rakyat Indonesia dan terutama bagi timnas yang berjuang mati-matian waktu itu. Tapi tadi malam tadi malam lah ya, tanggal 25, semua itu seperti terbayar lunas ya, bahwa membuktikan kita ini memang layak menang dengan Bahrain ya. Meskipun Bahrain menurut saya mainnya juga bagus ya, kalau sudah pegang bola itu juga sulit diambil, sedangkan kita masih sering kehilangan bola ya. Tapi begitu kita dapat dan strateginya main, dan yang saya tidak tahu ya, pokoknya kita menang gitu ya, dan layak menang ya. Karena dari pertarungan sebelumnya kita memang sebenarnya menang itu di Bahrain itu, tapi karena waktunya ditewambai terus sampai berapa itu, 9 menit atau berapa itu, pada akhir-akhirnya Bahrain mencuri gol, akhirnya sama ya, imbang ya. Nah, itulah sepak bola kita. Dan yang saya sangat salut itu ya, penontonnya tertib, padahal itu tertib dan penuh ya. Itu kalau dibiarkan diloskan tuh bisa berjubel-jubel itu. Padahal tiketnya paling murah itu 300.000 itu kalau dolar sekarang 16.000 berapa ya? Ya, berapa dolar itu ya? Pokoknya 300.000 lah. Itu bukan tiket yang murah ya. 300.000 itu kita beli beras itu dapat banyak juga. Artinya tiketnya termasuk mahal, tapi antusiasnya tidak diragukan lagi, penuh stadionnya. Yang termurah 300.000, yang termahal sampai 1.800.000. Dan mungkin yang VVIP, yang VIP itu mungkin lebih mahal lagi, dan itu laku ya. Ini kadang-kadang saya sama temen ketika nonton ini katanya Indonesia ini lagi krisis, tapi yang nonton bola dengan tiket mahal kayak penuh stadionnya gitu kan. Ini yang krisis ini sebenarnya siapa gitu ya? Apakah kita ini benar-benar krisis? Begitu juga ketika hari libur weekend itu tempat wisata rame. Ini siapa yang krisis? Kemudian saya diskusi sama teman saya itu, sebenarnya kita ini benar-benar krisis apa kita sendiri yang menciptakan krisis? Nah, lalu saya mencoba membandingkan
ketika zaman Orde Baru dulu, saya masih kuliah tahun 97, 98, 99 sampai 2000. Saya bandingkan dengan tradisi kuliah anak sekarang. Ya memang kalau boleh saya berpendapat, sekarang itu krisis yang dibuat oleh diri kita sendiri. Karena kita menaikkan standar kehidupan kita, standar sosialita kita menjadi mahal. Contoh dulu tahun 97 masuk kuliah, itu kos itu masih berjarak sekitar 1 kilometer, itu jalan kaki, banyak anak yang jalan kaki ya. Laki-laki perempuan jalan kaki. Bahkan saya teman-teman saya itu ada lebih jauh lagi, ada 2 kilo itu ada yang jalan kaki. Waktu itu ya merasa tidak berat, merasa biasa saja. Kemudian di saat itu belum ada HP. Tidak masalah tidak pegang HP itu ya. Tidak masalah, baru tahun 99 2000 itu baru beberapa pegang HP yang masih SMS itu. Artinya kehidupan waktu itu ya baik-baik saja, padahal itu krisis moneter waktu itu 98. Kita kuliah jalan kaki, jarak ya setengah kilo sampai 1 kilo itu banyak yang masih jalan kaki. Jadi jalanan di Malang seputar kampus UIN UB itu nggak padat kayak sekarang. Jalan kaki. Kemudian kita untuk bertahan untuk survival itu kita masak. Sekarang apa ada anak kos yang mau masak? Ayo kita masak. Saya bahkan dari kampung itu dulu sering bawa beras, bawa bumbu-bumbu, itu masih sering. Dan itu ya biasa saja, nggak malu kita masak ya. Kemudian kita laki-laki itu belanja di ibu-ibu masak itu ya biasa dulu ya. Masak apa? Digojoloki gitu-gitu, masak ya. Kemudian yang kedua, kos sekamar itu rata-rata 2 orang. Jadi misalnya kosnya waktu itu 250 atau 300 dibagi 2. Ya kan? Nah, sekarang apa ada anak yang mau kos 2 orang? Rata-rata 1 kamar 1 orang dan cari yang harganya mahal, yang begini fasilitasnya. Dulu itu paling kos itu fasilitasnya aja TV tok itu loh. Kita sudah bergembira nonton TV ada musik apa-apa, ya TV itu andalan kita, paling sama radio ya. Radio bak sendiri ya. Jadi standar hidup kita itu seperti itu dulu. Meskipun tidak punya motor, kita makannya masak, ya beli kadang-kadang ya. Masak, kemudian kuliah jalan kaki. Ini semua baik-baik saja, tidak ada yang mengeluh terus sakit, enggak. Tapi persoalannya sekarang tidak seperti itu. Semua orang pegang handphone, ya kan? Sekeluarga 5 berarti handphonenya 5. Semuanya beli paket data misalnya. Kemudian di rumah kita ada wifi, masih beli paket data, ada wifi. Kemudian belum lagi yang kuliah itu rata-rata sudah minta sepeda motor. Sehingga biayanya juga membengkak juga untuk. Ya kenapa biaya pakai sepeda motor itu bisa membengkak? Karena dengan punya sepeda motor itu punya keinginan dolan kemana. Dulu nggak ada. Paling kalau dolan itu benar-benar di program rekreasi kemana, itu nabung terus nyewa mikrolet kemana begitu. Sekarang nggak, sedikit-dikit healing, dikit-dikit ngopi. Ya, dulu tradisi ngopi tidak seperti anak sekarang ya, sampai malam sampai pagi. Dulu enggak, kita karena tahu diri uangnya nggak banyak ya beli itu secukupnya, tidak sampai nongkrong berhari-hari. Nah seperti itu, sehingga ketika kehidupan yang standar tinggi itu tidak bisa terpenuhi, kita merasa ekonomi sulit. Sebenarnya enggak. Sekarang itu makanan lebih gampang, makanan lebih enak-enak, lebih bergizi dibanding dulu. Dulu tuh makan pakai ayam itu bisa seminggu itu bisa dihitung pakai jari. Telur, pol-polnya telur ya. Kita sering masak Indomie saset instan ya, itu masih sering. Nah, di Indonesia seperti itu. Kita kemana-mana naik angkot terus ya pokoknya kita atur betul uang yang sedikit itu agar cukup. Dan itu mahasiswa zaman dulu biasa dan happy saja ya. Nah sekarang persoalannya seperti itu, sehingga membuat seolah-olah kita mematok standar hidup yang tinggi. Kalau itu enggak terpenuhi, kita merasa kita sulit cari uang, sulit habis. Ya salahnya sendiri. Tidak mau tidak mau berjuang untuk survival dengan cara yang seperti orang dulu. Ya orang dulu tuh masak. Terus nggak ada loh ya dulu. Yang kedua, cuci baju, cuci sendiri. Sekarang semuanya ke laundry. Iya kan? Laundry di Malang full semuanya.
Dulu nggak ada cuci sendiri. Dengan begitu kita bisa menghemat, masak sendiri, nyuci sendiri, nggak sering ngopi, nggak sering dolan bawa wirawiri motor. Bagian motor yang ngisi bensin loh ya. Jadi nambah budget. Seperti itu saudara-saudara. Jadi kalau saya lihat, kalau kita bisa Indonesia gelap, Indonesia kita sulit cari makan, kita ekonomi sulit, yang membuat sulit itu diri kita sendiri. Itu menurut saya ya, menurut saya apakah ini benar atau tidak silahkan berkomentar. Coba kalau kita setel hidup sekarang itu hidup yang sederhana, HP-nya ya oke lah, HP yang standar saja, kemudian digunakan untuk seperlunya saja, pergi kemana-mana untuk seperlunya saja. Insya Allah kita masih lebih baik daripada tahun-tahun dahulu. Kira-kira seperti itu. Anda boleh percaya, boleh tidak, tapi seperti itulah yang saya rasakan. Dan terbukti hari ini, buktinya yang nonton timnas juga penuh satu stadion. Nanti mudik semuanya bawa mobil, semuanya bawa kendaraan baru. Lihat aja nanti pas waktu musim mudik. Jadi semoga Indonesia ini sulit itu hanya sementara atau tidak lama. Artinya kalau kita bisa berpikir yang sederhana, itu kita sebenarnya bisa menyiasatinya dengan lebih baik ya. Perekonomian kita lebih baik. Dan sekali lagi kita hari ini berbahagia, timnas menang itu serasa semuanya menjadi menyenangkan. Buka sahur menyenangkan, bangun sahur, bangun pagi rasanya senang, hari-hari berikutnya senang, dan semoga ini akan bertahan ke selanjutnya dan menjadikan kita menjadi bangsa yang riang gembira. Timnas kita doakan menang terus, nanti melaju ke Piala Dunia, betapa bangganya kita. Seperti itu saudara-saudara, Gedabru saya hari ini, semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.